sungguh materi sebenarnya yang berada di dalam sekolah ini sangat begitu banyak yang syarat akan ilmu, ya. Tetapi alhamdulillah karena mendapatkan amanah untuk bisa hadir di sekolah yang sangat mulia ini, dan tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk Kak bisa hadir. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan teman-teman kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kajiannya lebih kemana nih panitia? Ke anak-anaknya atau ke orang tuanya ini? Ya, karena penyampaiannya caranya tentu berbeda. Iya, disampaikan ke anak-anaknya, orang tuanya tidur. Disampaikan ke orang tuanya, anak-anaknya tidur. Masya Allah. Oh, anak-anak saja, tapi yang banyak juga hadir orang tuanya. Masya Allah. Jadi sesekali anak-anak, lebih banyak orang tua ya. Baik. Kita temanya tadi kalau tidak salah disampaikan oleh panitia, mendidik karakter anak yang soleh dan solehah ya. Adik-adik mau jadi anak yang soleh dan solehah atau tidak? Kenapa mau menjadi anak yang soleh? Hah? Bisa masuk surga? Masya Allah. Ya? Masya Allah. Doa anak yang soleh ini termaksud daripada doa yang akan bermanfaat untuk orang tuanya setelah meninggal. Baik itu di dunia, kita belum meninggal, apapun yang kita lakukan, kebaikannya akan mengalir kepada siapa? Orang tua kita. Apalagi nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kemudian berkumpul lagi di akhirat, di padang mahsyar, kemudian kita berkumpul dalam keadaan membawa hafalan. Siapa yang sudah hafal Al-Quran di sini? Al-Fatihah hafal? Masya Allah. Kalau ada yang nggak hafal, turun lagi ke TK ya. Ya TK aja udah hafal sekarang Al-Fatihah. Masya Allah. Siapa yang paling banyak hafalannya saat ini? Karena pengen tahu. Yang 15 juz. Ada? 10 juz. Abang berapa? 4 juz. Baik, yang akhwat kalau ada kasih tahu ya panitia. Insyaallah ada hadiah khusus dari Kak Nop. Baik. Yang akhwat ataupun ikhwan yang sudah hafal 10 juz ada? Justru itu Kak Nop belum hafal ya. Baik, yang 7 juz? Tidak ada? Baik, 5 juz? Hah, berapa emang? Ya 7 juz? Nggak ada? Baik, yang hadir saat ini yang 5 juz. Baik, Masya Allah tidak ada. Ya sudah, 4 juz. Abang aja sendiri. Baik, maju yang akhwat, ada nggak akhwat? Maju sini bang, maju sini bang. Iya, Kak Nop ada hadiah insya Allah. Kak Nop hadiahnya dari kotak ajaib 3 juz. Yang akhwat, ada ustazah di belakang? Adik-adiknya atau peserta didiknya yang hafal 3 juz? Tidak ada. Berarti yang paling banyak ikhwan ya. Masya Allah. Sebagai pendidik yang baru belajar, yang mudah-mudahan kita bisa menghasilkan anak-anak yang soleh dan solehah. Begitu juga sebagai pendidik orang tua, mudah-mudahan kita pun sebagai pendidik, guru, dan juga orang tua yang soleh dan solehah. Teman-teman sekalian, kita akan membahas buku yang berjudul Rukaiz fi Tarbiyatil Abna. Nah, mana? Bawa buku catatannya enggak? Gimana? Ini kan majelis ilmu. Kita datang bukan hanya sekedar pengen makan aja. Makan itu adalah santapan untuk gizi badan. Tetapi yang ilmu ini adalah gizi apa? Hati. Gizaul qulub al-ilmu. Gizi hati, makanan hati itu adalah ilmu. Dan adik-adik lebih butuh mana dalam keseharian? Ilmu atau makanan? Lebih butuh mana? Kalau kedua-duanya ya sama-sama butuh, tapi diantara yang dibutuhkan ini mana yang lebih dibutuhkan? Ilmu atau makanan? Fulus atau makanan? Duit atau makanan? Loh kan gak ada pertanyaan ilmunya. Duit atau makanan? Lah kan duit gak bisa makan.
Oh, bisa beli makanan, Masya Allah. Para ulama lebih mengatakan apa? Kita itu lebih butuh terhadap ilmu daripada makanan dalam keseharian kita. Kalau makanan hanya mungkin maksimal 3 kali. Pagi, siang, malam. Tapi kalau ilmu, setiap waktu kita butuh kepada ilmu. Maka saat ini yang nggak bawa catatan, kalau bawa HP boleh buka HP-nya, tapi catat ilmunya. Kalau tidak bisa mencatat di HP, maka cukup dengarkan dengan tenang dan baik. Siap? Adik-adik sekalian, siap untuk belajar? Baik, kita akan membahas buku dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dari siapa? Syekh Dr. Profesor Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar. Ini adalah guru besar di Fakultas Aqidah Universitas Islam Madinah. Apa judul bukunya? Rokaiz fi Tarbiyatil Abna. Pilar sukses di dalam mendidik anak. Itu dia. Catat judulnya. Pilar-pilar sukses di dalam mendidik anak. Yang pertama, kita langsung karena terbatasnya waktu ya. Yang pertama adalah doa. Berdoa. Afwan. Ya, ini kelewat ya. Yang pertama itu adalah ikhtiar az-zaujah as-salihah. Memilih pasangan yang baik agamanya. Kalimat ini saja yang Kak Anam sampaikan. Adapun selanjutnya, maka pilar yang pertama Bapak Ibu yaitu pilihlah pasangan yang baik, yang saleh dan salehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mana adik-adik salawatnya? Satu, dan belanja istri. Ya, ya karena istri sudah merapatnya nanti sekali kedip ketinggalan 2-3 bab, Masya Allah. Apalagi kedipnya kelamaan 5-10 menit ya. Iya, yang lain selesai baca kafaratul majlis, ini selesai baca doanya alhamdulillahilladzi ahyana wa subhanallah. Doa apa itu? Bangun tidur. Ada nggak yang saat ini tidur? Nggak ada ya, alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan anak yang saleh dan salehah? Ya, mendapatkan generasi yang baik. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa. Nanti yang catat dan yang mendengarkan dengan baik-baik, insya Allah Kak Anam akan bertanya, dan nanti setiap pertanyaan akan ada kembali hadiah, insya Allah. Hadiahnya apa? Kurma dari panitia, insya Allah. Nah, insya Allah ada dari Kak Anam sendiri. Ada juga kita berharap nantinya kita menjadi orang tua dan mendapatkan anak. Maka berdoalah dengan doa ini. Rabbi habli minas hafal. Yang kedua doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang ketiga doa Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tatkala Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Rabbnya, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud doa. Masya Allah ya, ini doanya. Kemudian doa yang lain apa juga? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silahkan diikuti Kak Rob, kita hafalkan doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, ketahuilah ya,
Kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika kita sudah menjadi orang tua, dianugerahkan oleh Allah rezeki yang lebih, yaitu dalam bentuk anak, maka setiap doa yang kita panjatkan, entah itu doa yang buruk, begitupun juga doa yang baik, seluruh doa yang diucapkan oleh orang tua adalah merupakan doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Allahu alaihi wasallam bersabda, salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 golongan yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah. La syakka fihinna. Itu kezaliman bukan? Dapat apa? Ya tidak dong ya. Berapapun yang diberikan oleh orang tua pada asalnya itu tidak ada batasannya. Orang tua mau kasih. Kalau kita dalam keadaan zalim, berdoa kepada Allah. Karena ketika itu kita dalam keadaan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Jangan malah curhat, jangan malah sibuk mengeluh, apalagi malah membalas kezaliman dengan keAllah. Ada nggak seperti itu? Digangguin malah balas lagi mengganggu. Ada, makanannya diambil, dibalas lagi dengan cara merampas makanan orang lain. Ada atau tidak? Ada. Maka boleh nggak kita membalas kezaliman dengan kezaliman? Iya, kalau Kak Nop menjelaskan hukumnya boleh, nanti kalian para balas boleh ya. Maka lebih baik Kak Nop ambil yang pertengahan aja. Lebih baik kalau ada kezaliman, maka balaslah dengan apalagi dengan doa. Ya Allah, semoga orang yang menzalimiku itu dibuka hatinya. Ya Allah, semoga orang tuaku aku orang tuaku itu bisa menyayangi diriku dan seterusnya. Maka ini 3 golongan yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Apa saja tadi adik-adik? Pertama, salah. Iya, betul sekali ya. Yang pertama adalah doa orang tua. Yang kedua, doa musafir. Musafir itu apa? Orang yang melaksanakan perjalanan dari mana ke mana? Iya, dari satu kota ke kota yang jauh. Kalau dari hati ke hati itu musafir atau bukan? Oh, bukan. Terus yang ketiga? Kuis 1 dan 3 sampai 3 ya, kelas 1 sampai 3. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang hafal? Kelas 1 sampai 3. Hafal? Maju Kak Abang, Masya Allah. Iya. Sini Bang. Jangan minta syafaat ya. Minta ditalkinkan nanti. Silakan Abang. Sini Bang. Sini. Pakai bajunya dong. Masya Allah. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina. Betul. Betul, salah. Iya, jangan marah-marah ntar puasa aja. Iya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina Yauma yaqumul hisab. Masya Allah. Ya. Iya, Kak Arab kasih lagi hadiah. Masya Allah. Silahkan Abang. Iya. Iya, 5 real insya Allah. Silahkan duduk. Iya. Iya. Abang ini mengasih syubhat aja ya. Membuat keraguan ya. Padahal betul. Quran surat apa tadi? Ibrahim ayat berapa? 41. Hafal semuanya? 1, 2, 3.
Masya Allah. Kelas 1 ada nggak yang hafal akhwat? Silakan Ustazah dilihatin. Kak Nop nggak mau timpang tindih ya, cuman ikhwan aja. Masya Allah, mentang-mentang Kak Nop ikhwan, pilihnya ikhwan. Ya, yang akhwat ada nggak kelas 1 yang hafal? Kalau ada silakan disampaikan ya Ustazah. Nanti ke panitia ikhwannya. Ada Ustaz. Ya. Ada? Kelas 2, ada yang hafal akhwat? Kelas 2. Iya, kelas berapa itu Ustaz? Kelas 2, Masya Allah. Ustaz nitip hadiah. Afwan Ustaz. Mana suaranya kakak? Silahkan. Ayo cepat. Waktu kita tinggal 20 menit lagi kurang lebihnya. Saya Fatimah. Kelas 2. Iya, silakan Kakak Fatimah. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawmal yaqumul hisab. Masya Allah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan ya Kak. Selanjutnya, yang keberapa ini? Yang ketiga. Pilihlah nama yang baik. Jangan kasih nama yang buruk. Apalagi nama-nama orang yang tidak dikenal di dalam sejarah Islam. Contoh, siapa nama terkenal dari Qabil, Habil, Nabil. Ya, bukan tuh kan pas giliran nama-nama Islam nggak dihafalkan. Sekarang giliran nama-nama orang Eropa hafal. Subhanallah. Harusnya yang dihafalkan adalah nama-nama orang soleh, baik. Maka kalau adik-adik sudah diberikan nama yang baik, jangan pula nanti teman-temannya dipanggil dengan panggilan yang buruk. Contoh, Yusuf dipanggil Ucup. Kemudian namanya Ibrahim diganti Baim. Masya Allah. Yang lain, Muhammad namanya diganti Mamat. Iya. Maka jangan diganti kalau namanya sudah bagus, nama-nama orang soleh, baik para nabi, para sahabat, ulama-ulama terdahulu, maka jangan diganti namanya. Ustaz, nama saya udah keburu dikasih nama-nama orang barat, sekarang ganti secara panggilan. Mungkin secara akte ataupun KTP, KTA, kartu tanda anak, kalaupun nanti kalau pengen ganti itu susah, repot pengurusannya, maka sekarang ganti sebagai panggilan. Mungkin kita dikasih nama dulu Michael. Bisa nggak kita diganti panggilannya dengan Muhammad? Boleh atau tidak? Boleh. Ya, maka tidak masalah. Ya, maka orang tua demikian. Kalau sudah terlanjur memberikan nama anaknya dengan nama-nama yang tidak dikenal sebagai generasi soleh terdahulu, maka ganti panggilan anaknya dengan nama-nama orang soleh. Karena nama ini memiliki bagian dan dia akan menjadi doa apabila kita selalu memanggil dengan nama yang indah. Apalagi namanya masalah. Itu hanya etika yang ada di Indonesia. Tetap di mana kita bumi diinjak, disitulah langit dijunjung. Di mana di situ adat tersebut dipraktekkan, maka kita pun berupaya mempraktekkannya. Walaupun di luar itu berbeda. Anak soleh. Kak No pengen tahu nih yel-yelnya Izzatus Sunnah apa nih? Kalau dibilang Izzatus Sunnah, apa jawabannya? Izzatus Sunnah, gak ada gitu. Kalau dibilang Izzatus Sunnah apa nih ya? Ini ada Ustadz Kak Nom juga nih, satu pondok nih, alumni Gontor nih. Ayo Ustadz, kencangkan ya. Iya, Kak Nom alumni Gontor, dia juga ada alumni Gontor. Poinnya yang berlaku adil. Tidak boleh pilih-pilih kasih sayang.
Tidak boleh pilih-pilih membedakan di dalam memberikan hadiah dan perhatian. Maka ketika orang tua pulang, si abang disalam, maka adik pun disalam. Ketika orang tua pulang, adik diberikan hadiah, maka si abang pun hendaknya diberikan hadiah. Kalau abangnya dicium, maka adik-adiknya juga dicium. Kalau adiknya dipeluk, maka abang dan kakaknya juga harusnya dicium dan bagaimana kita bisa dianugerahkan anak yang baik, anak yang beriman, anak yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima adalah berlaku lembut, lagi penuh kasih sayang. Berlaku lembut. Yang kelima, berlaku lembut, lagi kasih sayang, penuh kasih sayang. Ada nggak orang tuanya yang kerjaannya marah-marah? Nggak pernah berbicara lembut dengan kita. Ada atau tidak? Kalau memang ada, nggak tahu itu kalau bisa jadi memang karakternya aja. Iya, bisa jadi memang dia daerah dari timur, contohnya tempat Kak Nop besar yaitu di Maluku Utara, di Ambon, Papua. Jadi kalau bicara biasanya memang suka dengan suara yang tinggi, atau mungkin dari daerah yang paling atas sana di barat, yaitu dari Medan. Biasanya orang Medan ini juga kalau berbicara suaranya agak sedikit lantang dan tinggi, dan itu karakter, bukan memang marah-marah. Tanya dulu, tabayun, klarifikasi. Mama, papa, tadi suaranya tinggi, marah atau tidak? Tanya, iya marah. Oh kalau marah ya sudah, abang diam, adik diam. Kalau tidak, berarti kita tahu itu adalah karakter daripada orang tua. Maka sayangilah mereka dengan penuh kasih sayang. Apalagi orang yang tidak marah-marah, yang pandai menjaga dirinya daripada sifat amarah. Apa balasannya adik-adik? Surga. Siapa yang hafal dalilnya? Yang hafal dalilnya nggak marah masuk surga? Iya, abang hafal? Ayo. Yang cepat yang dapat. Masya Allah, silahkan abang. Apa artinya? Janganlah engkau marah. Ya Allah. Ya, habis ini jangan marah-marah. Karena orang tua kita ini adalah pintu ada nama pintu surganya, namanya apa itu? Pintu surga birrul walidain. Pintu surga berbakti sama orang tua. Maka kalau ingin masuk surga nanti pintu birrul walidain, saat ini jika masih ada orang tua hidup dengan kita, baik keduanya ayah dan ibu, umi ataupun abi, ataupun hanya satu yang masih hidup, mungkin ayah atau ibu, maka berbaktilah. Jangan berkata kasar, jangan berkata jangan memaki dan mencaci orang tua, jangan menghujat mereka, jangan pernah mengucapkan kalimat yang menyakiti hati orang tua. Anak soleh. Nah, Masya Allah ya. Jiwa-jiwa kepala sekolah Kak Nop balik lagi ya. Iya. Adik-adik dan para wali murid dan orang tua atau keluarga besar Ijatus Sunnah dan para ustadz dan ustadzat, yang selanjutnya, agar kita mendapatkan anak yang saleh dan salehah, an-nushu wat taujih, senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang baik. Senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang baik. Yang keberapa ini? Yang keenam, yaitu memberikan nasihat. Caranya agar kita mendapatkan nasihat, pertama bagaimana? Ya, meminta nasihat kepada orang tua. Minta.
langsung kepada orang tua, kepada guru kita, Ustadz, saya kayaknya futur, kasih nasihat dong kepada saya biar saya semangat lagi di dalam belajar. Saya kayaknya futur di dalam beribadah, kasih saya nasihat lagi agar saya semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, selain kita meminta langsung, yang kedua agar kita mendapatkan nasihat dan arahan yang baik, hadir di majelis ilmu. Hari ini kita berada di majelis ilmu atau bukan? Jawab yang semangat, hari ini kita berada di majelis ilmu atau bukan? Iya. Dari mana tahu kalau ini majelis ilmu? Dari yang dikaji. Walaupun ada gurunya, walaupun ada muridnya, maka itu bukan majelis ilmu kalau yang dikaji bukan bersumber dari Al-Quran dan hadis. Majelis ilmu adalah majelis yang mempelajari Al-Quran dan hadis. Silakan dicatat. Majelis ilmu adalah yang mempelajari Al-Quran dan hadis, atau mempelajari Al-Quran dan sunnah. Sunnah siapa yang dipelajari? Sunnah Rasul Sallallahu Wasallam. Ya. Maka hadir majelis ilmu ini adalah upaya untuk bisa menjadikan kita menjadi hamba yang soleh, menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan yang terakhir, atau yang sebelum terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh, ya. Betul ya, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah al-jalis as-salih atau suhbatus salih, memilih teman yang baik. Adik-adik kalau mau menjadi anak yang soleh, kira-kira bergaulnya sama siapa? Orang soleh apa orang yang jahat? Adik-adik kalau pengen rajin belajar, maka duduknya sama siapa? Yang rajin belajar atau yang rajin main game? Rajin belajar. Adik-adik kalau pengen baik sholatnya, sering bermain dan sering berteman, itu sama siapa? Anak yang rajin sholat atau anak yang malas melaksanakan sholat? Yang suka melaksanakan sholat. Maka kalau kita ingin menjadi anak baik, bertemannya sama orang baik. Tapi sebaliknya, ada nggak yang pengen menjadi anak jahat? Ada atau tidak? Kalau ada, Kak Ngerukiah sore ini ya. Iya, biar jin-jin jahatnya itu keluar ya. Masya Allah. Nah, ada yang insya Allah anak-anak Izzatus Sunnah, semuanya ketika masuk di sekolah ini pasti menjadi anak yang Iya, Masya Allah. Maka yang baik. Kalau ada teman yang sering main game, ada teman yang melalaikan sholat, ada teman yang suka membantah orang tuanya, maka jangan berteman dengan dia. Karena anak yang seperti itu bukan anak yang soleh, tapi anak yang durhaka, yang akan dibenci dan dimarahi oleh Allah. Masya Allah. Kalau adik-adik ini ingin menjadi anak soleh, ya kan? Maka teruslah memilih teman yang baik, yang soleh dan solehah. Yang terakhir, Masya Allah, yang ke-8, bagaimana para pendidik dan orang tua ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, ingin menjadikan anaknya berkarakter soleh dan solehah. Maka yang ke-8 adalah al-qudwah al-hasanah. Hendaknya berupaya menjadi pendidik yang baik, pendidik yang soleh, pendidik yang berakhlak mulia, pendidik yang semangat di dalam beribadah kepada Allah, pendidik yang memiliki akhlak yang indah, pendidik yang penyabar, pendidik yang penyayang, pendidik yang senantiasa semangat di dalam mengajarkan ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan anak yang baik, murid-murid yang baik, maka guru pun harus menjadi guru yang baik, guru yang soleh dan solehah. Pendidik pun demikian, orang tua pun demikian. Hendaknya menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Banyak orang tua semangat anaknya bisa menghafalkan Al-Quran, tapi pas giliran ditanya kepada orang tuanya, apakah ibu sudah hafal Al-Quran? Sudah. Apa itu? Surat Al-Fatihah.
Masya Allah. Ya kalau ingin anaknya menjadi penghafal Al-Quran, maka mulailah dari diri sendiri, yaitu orang tuanya juga berupaya menjadi penghafal Al-Quran. Kalau anaknya ingin rajin sembahyang, sholat, ya, maka berikanlah contoh yang baik. Jangan pas giliran waktu azan sudah datang, anaknya yang lagi asik nonton film atau main game, malah anaknya disuruh sholat, remote TV gantian dia yang pegang. Nah, sholat gantian sana, sholat mama nonton. Masya Allah. Maka pendidik yang seperti itu tidak mungkin akan mendapatkan anak yang baik karena dia tidak pernah memberikan contoh yang baik dan contoh di wasallam. Di dalam Quran surat Al-Ahzab dan juga di dalam kitab Adab dan Akhlak para penuntut ilmu yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizallahu taala, ya, mengutip suatu ayat yang terdapat di dalam Quran. Iya, yang hafal angkat tangannya. 8 poin tadi. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan anak yang saleh dan salehah? Sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitabnya Rokaiz fi Tarbiyatil Abna. Lima, 4, 3, 2, 1. Silakan. Masya Allah. Abang, ayo maju. Iya. Ya. Pilar sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Memilih pasangan yang baik dan berguna. 2. Berdoa. Golongan yang diterima doanya. 1. Doa orang tua. Doa orang musafir, yaitu orang yang sedang perjalanan dari kota ke kota lain, bukan dari hati ke hati. 3. Dakwah orang terzalimi. Doa orang terzalimi. Iya. Terus selanjutnya poin yang ketiga. Poin 3. Memilih nama yang baik. Iya. Poin 4. Berperilaku adil. Iya. Poin 5. Perilaku lembut dan Penuh. kasih sayang. Iya. Poin 5. Keenam. Senantiasa memberikan nasihat. Poin 7. Memilih teman yang baik. Iya. Poin yang terakhir, poin 8, menjadi pendidik yang baik dan berakhlak juga soleh. Iya. Maunya rupiah apa real? Real, Masya Allah. Real apa ini? Real Madrid. Masya Allah. Kak Anam kasih ya. Masya Allah. 20 real. Masya Allah. Yang akhwat silahkan. Iya. Afwan, barakallahu fiik. Yang akhwat. Iya, yang hafal 5 pilar sukses di dalam mendidik anak atau menjadi karakter yang saleh dan salehah. Yang akhwat. Ada? Masya Allah, silahkan. Ya, silakan akhwat. Masya Allah. Ya, boleh mau maju, boleh silahkan. Masya Allah. Kak Anak senang sekali yang semangat-semangat dan berani-berani ini. Iya, izzatus sunnah. Izzah itu artinya apa? Kemuliaan. Sunnah itu ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akan sunnah. Kakak ayat sini. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tanpa membaca ya, hafalan. Baca, enggak hafal. Enggak apa-apa, boleh ya. Silahkan.
Masya Allah. Silahkan. Ya. Bila sukses dalam mendidik anak, satu, ikhtiar memilih pasangan yang baik agar anak. Iya. Doa yang pasti dikabulkan. Langsung ketiga aja. oleh Yang ketiga, Tiga, pilihlah nama yang baik. 4, Berperilaku adil. 5, berlaku lembut dan kasih sayang. 6, Senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang baik. 7, memilih teman yang baik. 8, menjadi pendidik yang baik atau soleh. Masya Allah. Kakak mau real apa rupiah? Duit real apa rupiah? Real, Masya Allah. Iya, karena kakak baca, jadi Kak Nom tidak kasih ya, sesuai dengan jumlah yang tadi, 10 real insya Allah. Iya, ya silahkan, barakallahu fiik. Yang bapak-bapaknya, tanpa menjawab, real apa rupiah? Masya Allah. Ada bapak-bapak yang hafal? Bapak-bapak bukan calon bapak-bapak. Silakan bapak-bapak. 8. Pilar mendidik anak untuk bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Oh, udah ada. Ya bapak-bapaknya malu ya. Baik, pertanyaan. Siapa yang tahu Quran surat apa dan ayat keberapa? Jurutkan dulu tangannya. Doa Rabbana gfirli wa liwalidayya. Doa surat Ibrahim 41. Masya